Apa? Memang berlaku 1, 2 juga ya. 1 dan 2 Sama. Sama. Pak, saya ingin nanya ini Pak, belum pernah kan? Iya. Indikator itu apa yang kalau bahasa lain itu? Indikator itu bahasa lain itu petunjuk, Pak. Petunjuk. Indication, ya. Petunjuk kita, Pak, ya. Apa yang mau kita capai? Menyelekti tujuan hidup sunnahku khusus. Iya kan? Ada tujuan hidup sunnah umum. Maka dulu setelah proses belajar mengajar ini berakhir, siswa diharapkan dapat dulu pakai diharapkan. Padahal kalau diharapkan bisa dapat, bisa enggak. Jadi langsung dapat. Itu yang lebih tepat. Setelah proses belajar mengajar berakhir, siswa dapat. Sekarang ini indikator. Ya, itu dengan bahasa yang operasional, ya. Oke. Sudah ya? Ada 3 tadi, membaca, menulis, berhitung, yang mengacu pada ini dan disesuaikan dengan tema yang disampaikan. Oke. Sudah? Baik. Atau jika dia mampu menambah kejelaskan nih. Sudah. Tadi kan di kegiatan awal ada tersebut diberitahukan apa yang akan dipelajari pada seakan-akan, sedangkan cara pengajaran kita kan secara tematik. Misal satu tema itu ada beberapa mata pelajaran. Apakah kita harus memberitahukan misal ini matematik atau KTK atau bahasa Indonesia? Oh enggak, kita tidak sebutkan pelajarannya. Yang kita sebutkan anak-anak, hari ini kita belajar tentang lingkungan. Nanti ibu akan ceritakan tentang tumbuh-tumbuhan. Ibu akan ceritakan tentang kuda. Siapa suka tentang tumbuh-tumbuhan? Gitu. Siapa pernah lihat tentang hewan? Kita kalau hewan itu ada kuda, anak-anak, ada lembu, ada biri-biri. Kalau burung ini, nah, tetapi ibu akan menjelaskan pada kalian tentang kuda, gitu. Nah, diambil satu sub dari hewan itu, lalu nanti boleh jadi indikatornya menyuruh sebutkan kepada anak-anak tentang bagian-bagian organ tubuh dari kuda itu. Yang mana kaki kuda? Siapa mau tunjuk kaki kuda? Bu. Ya. Ini bu, kaki kuda, ini kaki depan. Atau gambar yang telah ibu buat dalam bentuk media alat peraga itu, tampilkan di depan, suruh bercerita sama anak-anak. Suruh bercerita. Di sana ada kuda, ada pohon, ada kolam, ada ikan, tuh, ada rumput dan seterusnya. Ada burung. Ini burung ini sedang mencari ikan. Ya, Bu. Sudah? Gimana? Oke? Saya pegang hari ini pelajaran kita matematika, ya. Baik dulu. Disembunyikan. Tetapi kita sudah mengajar matematik. Ada himpunan, ya, himpunan pohon, ada himpunan bunga, ada himpunan buah, ada himpunan apa lagi? Dan lain-lain, DSB dan saya bingung. Nah, nanti dikelompokkan himpunan-himpunan itu, boleh. Itu belajar matematik, begitu. Ya? Nah, oke. Sudah? Oke. Kita lanjut. Pada kegiatan ini juga, itu harus lebih bervariatif. Barangkali berkenaan dengan metode yang kita gunakan. Mulai dalam bentuk klasikal maksudnya duduk berderet seperti ini, boleh dalam bentuk kelompok, dan juga harus variatif. Boleh sekali-kali belajar di kelas, boleh juga sekali-kali belajar di alam. Si pohon bisa membuat konstruk tanah. Jadi tanah gunung Aceh Selatan tidak akan pindah ke Laut Melabu apabila ada pohon, karena salah satu fungsi pohon, fungsi akarnya adalah membuat konstruk tanah.
Kemudian pohon daun itu melalui fotosintesis bisa menghasilkan oksigen. Oksigen itulah udara yang kita hirup hari ini. Kemudian pohon bisa menyerap air, dan air itu disimpan bertahun-tahun di dalam batangnya. Pada saat musim kemarau, air ini pula yang dialirkan kembali kepada parit-parit yang ada di sekeliling kita, sehingga tidak ada kekeringan. Kemudian pohon itu juga bisa meredam panas suhu bumi. Maka betapapun panasnya, karena sudah diproses melalui fotosintesis, maka akan tidak terjadi pemanasan global. Kalau terjadi pemanasan global, es di kutub akan mencair, maka kota-kota di pinggir pantai seperti Jakarta, Amerika, Singapura akan tenggelam dengan air laut. Itu loh, Bu. Apakah laut katanya? Luar biasa sakit perut. Kebetulan ada yang masak mungkin dimakan. Dan sampai rumah ada orang Sinabang, kan itu selama duduk pokoknya enak, dodol boleh pakai perut, tapi itu kan, ya enggak, berpikir yang tidak ilmiah. Ada enggak kejadian seperti itu? Makuku sekolah.